Tuh lu underline tuh. Lu garis bawain guys. Yang melapor korban. Rata-rata korban pencabulan itu yang melapor korban. Ingat ya. Yang melapor korban. Gua ulang. Yang melapor korban. Nih, nanti kita simpulkan di belakang. Ya boleh dong penasaran. Karena kasus-kasus pencabulan, ya yang dibilang cabul, itu kasus-kasus pencabulan, itu rata-rata yang lapor korban guys. Korban, Mas Becky itu waktu itu korban yang lapor ini korban yang lapor. Nah untuk kasus Fahim, kenapa istrinya yang lapor? Korbannya enggak. Itu yang buat kita penasaran gitu. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Body. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babeldo bersama gua Babeldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santun, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Oke guys, konten kita kali ini adalah tentang pemberitaan cabul. Ya, ini cabul lagi musim nih. Yeah. Ini daerah dekat yang gue lagi di Jember sih ya. Daerah Jember ini beritanya deket nih. Kali ini salah satu ketua partai ya. Ketua Partai Demokrat Probolinggo. Nah tuh mukanya tuh. Kronologi ketua Demokrat Probolinggo cabuli karyawati di mobil. Berstatus tersangka dan dicopot dari jabatannya. Ya. Nih beliau nih. Si Doi. Si Doi. Kita baca dulu ya kan. Di Jember ini juga ada tuh yang diduga kayak cabul. Apa bedanya gitu ya kan? Kita baca dulu beritanya guys, kita baca dulu beritanya. Ketua DPC Demokrat Kabupaten Probolinggo Dedi Riawan diduga mencabuli seorang karyawati saat berada di dalam mobil. Oh, dalam mobil. Tuh karyawati ngapain di dalam mobil ya? Kepala Seksi Humas Polres Probolinggo Kota Ibtu Zainullah mengatakan peristiwa ini terjadi di wilayah Kota Probolinggo pada Rabu 8 Februari 2023 malam. Zainullah menjelaskan korban berinisial PTS 20 bekerja sebagai karyawan Dedi yang memiliki usaha kuliner di wilayah Kota Probolinggo. Oh, pengusaha juga Pak Dedi ini ya. Korban dan tersangka kemudian mengantarkan pesanan makanan menggunakan mobil tersangka. Oh, nganterin pesanan. Sepulang mengantar pesanan, Dedi diduga melancarkan aksi pelecehan seksual sambil nyetir mobil. Waduh, sambil menyetir mobil. Apa itu kalau kata bocah Jakarta, grepe-grepe gitu ya? Di mobil.
Sepulang mengantar aduh, Pak Dedi. Sepulang mengantar pesanan, Dedi diduga melancarkan aksi pelecehan seksual sambil menyetir mobil. Korban yang tidak terima memberontak dan minta diturunkan di pinggir jalan. Oh, minta diturunkan di pinggir jalan. Ya, marah korban. Kemudian korban lari sampai ditolong oleh tukang becak pulang ke rumahnya. Tak lama kemudian korban bersama orang tuanya melapor ke Mapolres Probolinggo Kota. Ya. Jadi yang lapor korban. Tuh lu underline tuh. Lu garis bawain guys. Yang melapor korban. Rata-rata korban pencabulan itu yang melapor korban. Ingat ya. Yang melapor korban. Gua ulang, yang melapor korban. Nih, nanti kita simpulkan di belakang. Saat ini, Dedi sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolres Probolinggo Kota atas dugaan pencabulan terhadap karyawatinya. Ya, Ketua DPC Demokrat Kabupaten Probolinggo saat ini ditahan atas kasus dugaan pencabulan terhadap karyawatinya. Kata Zainullah Selasa 14 Februari 2023. Nah, Polres Probolinggo itu menerima laporan dari korban. Oke? Ingat itu, menerima laporan dari korban. Kita lihat ini nanti. Kita baca dulu. Tersangka dijerat pasal 289 KUHP tentang pencabulan. Ancamannya 9 tahun penjara. Lanjut Zainullah. Ya, wah, lumayan ancamannya itu guys kalau cabul tuh ya. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Dedi Riawan juga dicopot dari jabatannya sebagai Ketua DPC Demokrat Kabupaten Probolinggo. Ketua Badan Komunikasi Strategis Bakomstra DPC Demokrat Kabupaten Probolinggo Sundari mengatakan pencopotan Dedi dari jabatannya dilakukan oleh Ketua DPD Jawa Timur Emil Elestianto Dardak. Menurut Sundari, Emil Dardak bergerak cepat dalam menyikapi kasus yang menjerat Ketua DPC Demokrat Kabupaten Probolinggo, Dedi Riawan. Pak Emil mencopot Dedi dari posisinya, digantikan Pak Mugianto selaku PLT Ketua, kata Sundari saat dihubungi Selasa 14 Februari 2023. Ya. Sundari menjelaskan, alasan DPD Partai Demokrat Jawa Timur mengambil langkah menonaktifkan Dedi Riawan dari pengurus partai. Hal itu dilakukan agar kerja-kerja partai tidak terganggu dengan kasus yang membelitnya. Agar roda organisasi berjalan dengan baik, maka DPD Partai Demokrat Jawa Timur menunjuk pelaksana tugas PLT Ketua DPC Kabupaten Probolinggo, yakni Mugianto. Kami melakukan pengecekan kemarin dan Partai Demokrat Jatim langsung mengambil sikap dengan menunjuk PLT Ketua. Tanda Sundari. Ya, itu beritanya guys. Itu beritanya. Jadi buat gue ya yang digarisbawahi adalah yang melapor korban. Ini dengan kalian kan sering bilang kasus yang Kiai dituduh cabul si Fahim ya. Itu kalian tahu nggak yang melapor itu bukan korban. Bukan. Istri si Fahim. Ya, istri si Fahim. Korban itu sampai hari ini ya, korban-korban itu nggak merasa bahwa mereka itu sebagai korban gitu. Nggak. Banyak fakta-fakta yang akan kita tampilkan nanti ya. Sekarang ini masih proses hukum. Kita hormati proses hukum yang sedang berjalan. Kita hormati. Kemarin Fahim bikin dari pihak Fahim bikin mengajukan pra peradilan. Dan ditolak pra peradilannya karena kalau orang nggak tahu dikira pra peradilan itu sudah memutuskan masalah materi perkara yang ini. Bukan, pra peradilan itu membahas tentang formil bagaimana proses penangkapan Fahim dan akhirnya ditolak oleh majelis hakim karena ada beberapa bukti ya yang menyatakan bahwasanya proses penangkapan udah clear gitu, udah benar. Oke, nggak apa-apa, ya harus diterima. Itu kenapa gue sampai hari ini gue masih penasaran itu. Ya boleh dong penasaran karena kasus-kasus pencabulan ya yang dibilang cabul itu kasus-kasus pencabulan
itu rata-rata yang lapor korban, guys. Korban, Mas Beki itu waktu itu korban yang lapor. Ini korban yang lapor. Nah, untuk kasus Fahim, kenapa istrinya yang lapor? Korbannya enggak. Itu yang buat kita penasaran gitu. Akhirnya jadi penasaran gue, ada apa ini? Kalau memang bahkan ya, adalah apa ya? Mestinya di dalam BAP laporan Fahim itu korban-korban itu melapor mestinya, iya kan? Tapi ini yang lapor bukan korban. Dan ini sudah ditangani Polres Jember ya. Kita juga masih menunggu proses hukum ya. Sampai di mana itu yang membuat kami apa ya? Pengen tahu gitu kebenarannya ini gimana. Ada apa sih? Karena lihat ini. Dan kalau berita-berita yang begini, wah ada. Oh, nggak di blow up sampai TV, sampai mana. Wah, ini nggak ada yang blow up. Ada apa sama Fahim? Kita tunggu aja perkembangannya, guys. Tenang aja. Kebenaran itu nggak pernah kalah. Ya, kalaupun dia kalah sekarang, itu tinggal nunggu waktu. Ya, tinggal nunggu waktu akan menang. Dah, gitu aja dari gue, guys ya, konten gue kali ini. Nih, ketua partai no, pengusaha. Oh. Cabul. Dan yang lapor korban. Ya, yang lapor korban. Dah, itu aja dari gue ya. Gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa. Mohon diri, mohon pamit. Mohon doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa istrinya Fahim yang lapor ya? Kenapa? Dan ada beberapa tindakan istri Fahim itu belum gue tampilin aja sekarang. Ntar ada waktunya istri Fahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Sekarang ada Babe Rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet. Dan bila melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.